Kali ini kami sampaikan deretan informasi terpopuler di situs cnbcindonesia.com dalam Hot News. Kita ke informasi yang pertama. Anak Menku Purbaya Yudisadewa ungkap saham potensial 2026. Putra Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya Yudisadewa yaitu Yudo Achilles Sadewa mengungkap pandangannya soal saham-saham yang berpotensi memberi cuan besar atau multi-bagger di 2026. Tanpa menyebut kode emiten secara spesifik, Yudo menilai saham-saham grup Bakri serta saham milik pengusaha Happy Hapsoro berpotensi mencetak kinerja positif di tahun depan. Dari sisi sektor, Yudo menyoroti pertambangan emas sebagai sektor yang paling menjanjikan. Menurutnya, tren harga emas dan perak yang terus naik membuka peluang kenaikan signifikan bagi saham-saham di sektor tersebut di 2026. Sebaliknya, saham batu bara dinilai kurang menarik untuk menjadi multi-bagger, khususnya pada kuartal pertama 2026. Untuk investor dengan profil lebih konservatif, Yudo menyebut saham perbankan blue chip seperti BBCA, BBRI, dan BMRI tetap layak dikoleksi. Meski pergerakan keuntungan cenderung lambat, saham-saham ini dinilai stabil dalam jangka panjang. Sementara itu, bank digital disebut sebagai pilihan investasi berisiko tinggi. Yudo mencontohkan saham Supa yang usai IPO sempat menyentuh arah berulang kali sebelum berbalik arah hingga ARB. Terkait saham IPO, Yudo menyarankan investor menerapkan trailing stop 5% yaitu fitur otomatis untuk menjual saham saat harga turun ke batas yang telah ditentukan guna membatasi risiko kerugian. Ya, misteri hilangnya pesawat Malaysia Airlines MH370 kembali diburu. Hampir 12 tahun setelah Boeing 777 itu lenyap membawa 239 penumpang dan awak, pencarian kini kembali dilakukan di dasar Samudra Hindia Selatan dengan mengerahkan drone laut berteknologi tinggi. Pemerintah Malaysia resmi memberikan izin pencarian baru yang dipimpin perusahaan robotika kelautan asal Amerika Serikat, Ocean Infinity. Dengan skema tidak ditemukan, tidak ada bayaran. MH370 lepas landas dari Kuala Lumpur menuju Beijing pada 8 Maret 2014. Kurang dari 1 jam kemudian, transponder pesawat mati dan pesawat menghilang dari radar. Data militer menunjukkan pesawat berbelok ke barat sebelum mengarah ke selatan menuju Samudra Hindia, memicu salah satu operasi pencarian terbesar dan termahal dalam sejarah penerbangan. Kini pencarian dilakukan lebih terfokus selama hingga 55 hari dengan area yang jauh lebih kecil dan berbasis data satelit terbaru. Hingga saat ini bangkai utama pesawat belum pernah ditemukan dan keluarga korban masih menanti jawaban atas salah satu misteri terbesar dunia penerbangan. Pemerintah memastikan tidak akan melakukan impor gula konsumsi pada 2026. Keputusan ini ditegaskan dalam penetapan Raca Komoditas Pangan 2026, di mana pemerintah hanya membuka keran impor gula bahan baku atau raw sugar untuk kebutuhan industri, bukan untuk konsumsi rumah tangga atau gula kristal putih. Kebijakan tersebut disepakati dalam rapat koordinasi penetapan Raca Komoditas Pangan 2026. Hal ini disampaikan Deputi Bidang Koordinasi Tata Niaga dan Distribusi Pangan Kementerian Koordinator Bidang Pangan Tatang Yuliono. Pemerintah menyetujui impor gula industri dengan total volume sebesar 3.124.394 ton raw sugar. Selain itu terdapat tambahan 508.360 ton yang dialokasikan melalui skema kemudahan ekspor impor maksud kami tujuan ekspor atau KITE-KB. Pemerintah menegaskan kuota impor gula industri reguler dan gula melalui fasilitas KITE-KB merupakan dua skema yang terpisah. Kebijakan ini ditujukan untuk menjaga pasokan bahan baku industri nasional serta mendukung kinerja ekspor. Sementara itu, Kementerian Perindustrian menyebut hampir seluruh gula industri yang diimpor berbentuk gula kristal mentah atau raw sugar, sekitar 98% merupakan raw sugar, sedangkan sisanya adalah gula khusus dengan volume terbatas. Yang terakhir di Hot News CNBC Indonesia ada kabar baik menjelang pergantian tahun persaingan diskon mobil hybrid semakin memanas. Honda mulai membuka potongan harga untuk salah satu SUV andalannya meski bandrolnya masih berada di kelas premium. Di Indonesia harga Honda CR-V Hybrid 2.0 LRSI HEV berada di kisaran 825,8 juta rupiah.
on the road Jakarta. Sementara versi bensin non-hybrid 1.5 L Turbo dibanderol sekitar Rp759 juta. Tenaga penjual menjelaskan meski tampilan luarnya mirip, karakter kedua varian cukup berbeda. Ketersediaan unit juga menjadi perhatian terutama untuk varian bensin. Honda disebut kini lebih fokus mendorong penjualan CR-V hybrid. Diskon puluhan juta rupiah ini menjadi daya tarik bagi konsumen yang ingin beralih ke mobil ramah lingkungan, namun ketersediaan unit dan waktu menjadi faktor penentu. Dan tidak mau kalah, Toyota juga menggember program diskon akhir tahun untuk lini hybrid. Innova Zenix Hybrid menjadi salah satu model dengan potongan harga terbesar, terutama varian Q Hybrid dari harga awal sekitar Rp825 juta. Setelah diskon 40 juta, harganya turun menjadi sekitar Rp785 jutaan.